Shalom saudara dan saudari, selamat datang kembali. Hari ini kita akan mempelajari satu konsep penting dari Amsal pasal 16 ayat 6 yang berbicara tentang hubungan antara iman dan perbuatan. Kita akan melihat bagaimana kasih dan kesetiaan Tuhan membawa kita kepada pengampunan dosa dan bagaimana takut akan Tuhan menjauhkan kita dari kejahatan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Amsal pasal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Iman dan perbuatan. Dalam Amsal pasal 16 ayat 6, kita melihat bahwa dosa diampuni melalui kasih perjanjian Tuhan, yang dalam bahasa Ibrani disebut chesed. Ini berarti keselamatan kita bukan karena kasih atau kesetiaan kita, tetapi karena kasih Tuhan kepada kita. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa keselamatan bukan karena apa yang kita lakukan, melainkan karena apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Namun, ayat ini tidak berhenti di sana. Bagian kedua dari ayat 6 mengungkapkan sesuatu yang penting. Takut akan Tuhan, yang merupakan hasil dari keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita, membawa kita untuk menjauhi kejahatan. Ini adalah ajaran yang juga kita temui dalam Perjanjian Baru. Mari kita berhenti sejenak dan merenungkan hal penting ini. Pada saat Reformasi Protestan, muncul ajaran pokok tentang keselamatan. Para reformator mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh iman saja, bukan oleh kombinasi iman dan menjauhi kejahatan. Namun mereka juga menegaskan bahwa iman yang sejati kepada Tuhan pasti menghasilkan perubahan hidup. Dengan kata lain, iman yang tulus akan membawa kita untuk menjauhi kejahatan. Kita diselamatkan oleh penebus Kristus saja, bukan karena kebaikan atau prestasi kita, tetapi karena karya Kristus. Namun, dan ini sangat penting, iman yang sejati kepada Kristus menghasilkan rasa syukur yang begitu dalam yang membawa perubahan dalam hidup. Iman yang sejati bukanlah iman yang pasif, itu membawa perubahan. Baik legalisme maupun relativisme adalah pandangan yang keliru. Tapi Injil adalah hikmat yang sejati. Itu adalah hikmat yang mengajarkan kita tentang kasih karunia Tuhan dan bagaimana hal itu mengubah kita dari dalam. Mari kita renungkan. Apakah iman Anda telah menghasilkan perubahan nyata dalam hidup Anda? Cobalah merenung. Apakah dalam 2 tahun terakhir ini Anda menjadi lebih penyayang, lebih sukacita, lebih damai, lebih sabar, lebih baik hati, lebih rendah hati, dan lebih menguasai diri? Apakah orang-orang terdekat Anda akan mengatakan hal yang sama? Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, kami tahu bahwa dunia seringkali menganggap Injil itu bodoh, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Namun kami juga tahu bahwa Injil adalah hikmat tertinggi. Terima kasih karena Engkau memberikan motivasi yang kuat bagi kami untuk melayani-Mu. Bukan karena rasa bersalah, tetapi karena rasa syukur. Hikmat-Mu jauh lebih besar daripada moralitas yang mengekang atau relativisme yang bingung yang ditawarkan dunia. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.